Sejak pertemuan pertama kali mereka berdua, Yuzong sangat tertarik sekali dengan anak muda yang bernama Yin itu. Alasannya karena Yin memiliki semangat tempur yang bagus dan pantang menyerah serta memiliki cita-cita yang mulia, yaitu ngajak bayuan ayahnya. Tentunya mulia menurut Yuzong, bukan menurut saya, karena secara pribadi, Yuzong juga menaruh dendam terhadap ayah Yin yang bernama Yayan tersebut. Dahulu kala saat Yuzong dan ayahnya Yin masih kecil, mereka adalah teman akrab. Bahkan saking akrabnya mereka berdua, ke sekolah harus bareng, mandi harus bareng, tidur harus bareng, kemana-mana harus bareng. Kalau makan satu piring, kalau minum satu gelas, kalau ngomong harus bareng, kalau ketawa juga harus bareng, kalau nangis juga harus bareng, sampai mau berkedip saja harus bareng. Saya akui persahabatan mereka memang terbaik di waktu itu. Bayangkan aja apa-apa harus bareng gitu. Sampai mereka tumbuh besar, kebiasaan itu tidak boleh ditiadakan. Sampai akhirnya Yayan menemukan kekasih hatinya yang bernama Yuyun. Mau tidak mau, Yayan dan Yuzong harus nikah bareng. Spontan saja Yuyun tidak mau kalau harus menikahi dua lelaki. Emang lu pikir gue ini apaan? Katanya waktu itu. Yuzong mencoba menjelaskan kepada Yuyun. Tapi Yuyun tetap tidak bisa kalau harus menikahi dua pria. Sebenarnya Yayan juga tidak setuju juga sih. Akhirnya Yuyun punya ide dan memberikan saran kepada mereka berdua. Yuyun bilang kalau kebetulan dia punya saudara kembar yang masih single juga. Dan Yuyun menawarkan kepada Yuzong untuk menikahi adiknya itu saja. Sementara Yuyun tetap menikah dengan Yayan. Fair kan? Akhirnya mereka sepakat. Terutama Yuzong yang juga tertarik dengan paras cantik wajah Yuyun itu. Akhirnya menikahlah Yayan dan Yuyun. Sementara Yuzong masih menunggu kedatangan adiknya Yuyun yang kabarnya masih merantau di negeri orang. Tapi katanya sudah mau pulang untuk menikah dengan Yuzong. Karena Yuzong orangnya tidak sabaran, akhirnya dia pergi sendiri untuk menemui adiknya Yuyun. Berbekal alamat yang diberikan oleh Yuyun kepadanya, dan Yuzong pun berangkat ke negeri orang, tepatnya di negeri Jepang itu, untuk menjemput adiknya Yuyun yang bernama Yoyon. Agak aneh sih nama panggilannya. Tapi sebenarnya nama panjangnya itu bagus, yaitu Yoyonita Antasari Cantika Putri. Tapi dipanggilnya Yoyon. Mungkin agar namanya lebih serasi dengan saudara kembarnya Yuyun gitu. Yoyon, Yuyun. Akhirnya tibalah Yuzong di alamat Yoyon yang ditunjukkan Yuyun kepadanya. Yuzong mengetuk pintu rumah itu. Keluarlah seorang wanita yang seumuran Yuyun. Ternyata dia lebih cantik dari Yuyun. Yuzong juga tidak menyangka kalau adik Yuyun bisa lebih cantik dari kakaknya. Yuzong langsung terpukau dengan kecantikannya. Lalu perempuan itu bertanya, ada perlu apa ya mas? Tapi dengan bahasa Jepang gitu. Kira-kira begini. Mainang deng laka cinang suang. Kira-kira begitulah. Tapi karena Yuzong masih tercengang, dia kaget dengan kecantikan si Yoyon. Dia itu kayak gitu aja terus. Karena saking tercengangnya dia. Lalu perempuan itu bertanya lagi, mainang deng laka cinang suang. Tapi Yuzong tetap aja gitu. Gitu. Sampai nya itu 20 kali mungkin. Baru dia sadar. Dan langsung dia dengan percaya diri dia mengatakan kalau dia adalah Yuzong yang akan menjemput dan menikahi adiknya Yuyun yang bernama Yoyon itu. Perempuan itu langsung tersenyum. Lalu menjawab, oh tunggu ya mas. Saya panggilkan majikan saya dulu. Ternyata selama ini Yoyon bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang. Ya udah gak apa-apa gitu. Tapi Yuzong sangat menyayangkan hal tersebut. Karena kenapa gitu perempuan secantik itu bisa jadi pembantu. Beberapa saat kemudian keluarlah seorang majikan perempuan dengan wajah tersenyum. Menyambut Yuzong dan berkata, Mas Yuzong, akhirnya kamu datang juga untuk menjemputku. Yoyon sudah lama menunggumu mas. Anjir. Sumpah saya juga gak nyangka kalau majikan itulah yang bernama Yoyon. Beneran dah. Dialah adik Yuyun, bukan perempuan yang tadi. Ternyata perempuan yang tadi itu hanya pembantunya si Yoyon. Dan Yoyon, adik Yuyun itu, yang katanya saudara kembar, sumpah gak ada mirip-miripnya sama sekali. Saya juga baru tahu gitu. Kok jauh ya? Lalu seketika Yuzong ngomong gini, mohon maaf, Anda siapa gitu? Lah, gua Yoyon mas, calon istri mas Yuzong. Hah? Yuzong? Yuzong siapa? Lah, bukannya kamu Yuzong? Oh bukan, saya Yuzang, teknisi IndiHome yang mau memperbaiki internet di rumah ini. Saya kan gak pakai IndiHome mas. Lagian zaman sekarang mana ada internet, HP aja gak ada. Oh berarti saya salah orang, mohon maaf gitu. Setelah itu dia langsung pergi dari tempat si Yoyon ini. Semenjak itulah Yuzong merasa dikhianati oleh Yayan dan Yuyun, oleh sahabatnya sendiri, dan tidak mau berteman lagi dengan mereka.
Yuzong sudah jauh-jauh ke negeri orang, ke negeri Jepang, demi menemui orang yang katanya saudara kembar. Ternyata yang keluar saudara barbar gitu. Dan dia berjanji, suatu saat nanti dia akan menghancurkan keluarga mereka. Dia berteriak di atas tebing yang sangat tinggi. Tapi tak selang beberapa lama, tiba-tiba Yuzong terpleset dan jatuh dari tebing yang tingginya 3000 km itu. Tapi untunglah, dia segera diselamatkan oleh seorang kakek misterius yang datang secara tiba-tiba. Kakek itu adalah Tegele. Bagi kalian yang mengikuti channel ini dari dulu, pasti tidak asing dengan kakek Tegele. Dia adalah orang yang kesaktiannya melebihi semua kekuatan hero Marvel. Bukan cuma Marvel, hero DC, Naruto, One Piece, Goku. Bahkan pernah suatu ketika dia bisa mengalahkan Saitama dengan mudah. Ini antik nih kakek. Dia juga sering dijuluki Muhal Man oleh orang-orang yang mengenalnya, karena kekuatannya sangat muhal atau mustahil dikalahkan oleh orang lain di seluruh dunia. Dan Tegele lah yang menjadi guru pertama Yuzong di waktu itu. Dia yang merawat dan melatihnya sampai dia punya kekuatan untuk membalas dendamnya kepada ayah Yin, yaitu Yayan. Kalian masih ingat gak episode sebelumnya waktu itu? Waktu Yuyun kena petir itu. Kalau gak ingat coba diingat-ingat. Atau coba tonton lagi videonya. Di sana kan Yuyun kena sambaran petir tuh. Kalian tahu gak itu ulah siapa? Itu adalah rencana Yuzong. Yuzong lah yang mendatangkan petir tersebut. Dan ular yang menghalangi jalan pulang Yayan waktu itu adalah jelmaan dari betul, Yuzong. Dulu kekuatan pertama Yuzong bukan naga, tapi ular. Apa saya harus ceritakan juga bagaimana proses kekuatan Yuzong bertransformasi dari ular menjadi naga? Oke, gak penting juga sih. Yuzong pun dibawa pulang oleh Tegele. Jika kalian bertanya kenapa Tegele mau menyelamatkan Yuzong dan melatihnya, sebenarnya Tegele ini juga punya dendam kepada Yayan. Tepatnya bukan sama Yayan sih, tapi sama kakeknya. Dulu waktu Tegele masih kecil, dia sering bermain dengan kakeknya Yayan. Dia juga bersahabat gitu. Sekolah selalu bareng kan. Tapi ini kan cerita Yuzong, ngapain saya cerita Tegele ya? Ya udah, intinya si Tegele ini gurunya Yuzong gitu ya. Skip. Akhirnya Yin berlatih keras selama bertahun-tahun kepada Yuzong. Yuzong mengajarkan ilmu bela diri yang belum pernah diajarkan ke siapapun, terutama ilmu bela diri yang paling disukai bocah-bocah epical glory saat ini, yaitu Baiwan. Kukira Baiwan, ternyata bawa kawan. Kan sering tuh bocah-bocah epical glory ngomong begitu kalau udah dikeroyok. Ya Anda kalau mau main Baiwan, jangan main MOBA. Main Mortal Kombat. Main kok Baiwan. MOBA itu 5 vs 5. Gak ada tuh istilah Baiwan gak jelas itu. Atau kalau nggak mau main Mortal Kombat, main Smackdown lah gitu. Main Tekken gitu. Jangan main MOBA. Strategi tuh dipakai. MOBA ini main tim. Baiwan. Yuzong pun mengajarkan teknik Baiwan yang benar. Mengajarkan cara bangkit dari kematian dengan item immortal. Mengajarkan agar kebal dari serangan. Dan masih banyak lagi yang diajarkan Yuzong kepada Yin agar dia bisa mengalahkan ayahnya dengan mudah. Jadi pertanyaannya, kalau memang Yuzong memiliki kekuatan yang sakti, kenapa gak dia aja yang membunuh ayah Yin? Kenapa gak dia aja yang to the point melawan Yayan? Kekuatan Yuzong kan jauh lebih hebat daripada kekuatan Yayan. Nah ini nih yang belum kalian tahu. Dulu pernah Yuzong bertarung melawan Yayan, tapi hasilnya selalu saja imbang. Gak ada tuh yang kalah, gak ada yang menang. Karena kalau mereka bertemu, kebiasaan masa kecil lah yang selalu terjadi kepada mereka. Kebiasaan bareng-bareng. Kalau Yuzong mukul, Yayan juga mukul. Kalau Yuzong nangkis, Yayan juga nangkis. Pokoknya selalu saja bareng. Pakai jurus bareng. Luka bareng. Pertarungannya jadi sia-sia. Sehingga kalau Yuzong mengeluarkan jurus mematikannya, mau tidak mau Yayan juga mengeluarkan jurus yang dimiliki Yuzong. Entah dari mana asalnya. Sudah seperti kaca mereka berdua. Makanya sampai saat ini Yuzong tidak secara langsung menghadapi Yayan, melainkan dia menggunakan orang lain untuk mengalahkannya, yaitu Yin, anaknya Yayan. Lalu kenapa Yuzong tidak membayar orang aja untuk membunuh Yayan? Ya karena Yuzong bukan orang kaya yang punya banyak duit lalu membayar orang untuk membunuh Yayan. Terus kenapa gak nyuruh teman Yuzong aja? Yuzong ini introvert ya, gak punya teman. Gak mungkin lah Yuzong meminta bantuan sama Tegele. Karena setelah Yuzong mendapatkan kekuatannya, Tegele langsung menghilang entah kemana. Biasanya dia langsung pergi bertapa gitu. Tapi tempatnya tidak menentu, tidak ditemukan gitulah. Terus terang saja kalau berbagai pertanyaan selalu muncul di benak kalian, cerita ini gak selesai-selesai. 10 tahun berlalu, Yin sudah cukup matang saat ini menguasai bela diri yang diajarkan Yuzong kepadanya.
Yuzong juga tidak segan-segan mengajarkan ilmu pamungkasnya kepada Yin, karena Yuzong sudah menganggap Yin sebagai anaknya sendiri. Bagi saya, mereka sudah kayak saudara kakak adik. Saking lamanya Yin menempuh ilmu di sana gitu mungkin. Saking akrabnya mereka berdua, sudah kayak sahabat sehidup semati gitu. Bahkan kalau mereka mandi harus bareng, tidur harus bareng, kemanapun harus bareng. Kalau makan satu piring, kalau minum juga satu gelas. Kalau ketawa juga harus bareng. Sampai mau berkedip saja mereka harus bareng gitu. Ya, kalian harusnya sudah paham lah bagaimana endingnya ini. Tepatnya bagaimana awal mula permusuhan mereka dimulai. Ya, betul sekali. Yin sudah besar, Yin sudah matang, dan waktunya mencari pasangan hidup. Bertemulah dia dengan seorang gadis. By the way, ini bukan gadis yang tadi ya. Ini mirip ya, mirip memang. Tapi bukan, ini adalah tepat anaknya. Ya, tepat anaknya gadis yang tadi itu, yang pembantunya Yoyon. Mirip kan? Ya, mirip memang. Saya juga gak menyangka gitu kenapa kok bisa mirip gitu ya. Tapi, ya sudahlah. Yang namanya manusia kan pasti ada mirip-miripnya. Si Yin ini bertemulah dengan wanita, mau menikah gitu ceritanya. Tapi mau tidak mau Yuzong datang untuk nikah bareng gitu. Kan gila gitu ya, gila ini. Yuzong ini sudah tua gitu, mau nikah dengan anak muda yang seumuran dengan Yin. Ini endingnya pasti sih bermusuhan sih. Si cewek ini tidak mau gitu kalau nikah dua orang lagi. Pokoknya persis lah kayak tadi. Bagaimana?